Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita memasuki bagian ketiga dari modul Crypto Smart Money. Jadi apa yang akan kita bahas di modul ketiga ini? Jadi kita di sini akan membahas mengenai konsep liquidity yang pertama. Oke. Jadi apa sih konsep liquidity? Saya kan udah mengungkapkan sebelumnya kalau fokus dari smart money konsep ini kita adalah yang melihat dan juga mempelajari dari liquidity atau likuiditas. Karena tanpa adanya likuiditas pasar ini tidak akan bisa bergerak Sehingga likuiditas ini selalu ada dalam pasar yang bullish ataupun bearish. Ketika pasar bullish itu likuiditasnya kan naiknya ke atas Karena lebih banyak pembeli daripada penjual. It means liquidity to the upside. Tapi ketika pasar turun itu kan berarti likuiditasnya itu ada di dalam pasar yang bearish It means ada orang yang short selling dengan jumlah yang besar atau ada orang yang menjual dalam jumlah yang besar yang mana dia lebih besar daripada pembeli sehingga market turun ke bawah. Nah di sini kita ketika mempelajari konsep liquidity kita tidak akan ada dalam suatu kita sebut istilahnya tren yang salah atau kita tidak bergerak kemana berlawanan dengan arah likuiditasnya. Karena ketika kita bergerak ke arah yang berlawanan itu pasti kita akan memperoleh kerugian. Jadi kenapa liquidity ini harus tetap ada Karena fungsi liquidity itu ada dua Satu adalah menjaga order book Jadi ketika teman-teman mau bertransaksi ketika market participant mau istilahnya trading ini kan mereka mengisi order booknya Mereka pasang di order penjualan, mereka juga pasang di order pembelian Untuk menjaga likuiditas ini order book ini harus selalu berjalan. Kemudian kedua memastikan exchange ini tetap hidup Jadi kan kita nggak bisa pungkiri jadi profit utama exchange yaitu dari kalian bertransaksi. Sehingga apa? Ketika mungkin transaksinya ini relatif sepi udah nggak terlalu gerak market. Kadang mereka ini memang membid atau bidding koin-koin tertentu supaya ramai lagi marketnya Karena kan ketika suatu koin ini bergerak volumenya ada, berarti kan kita para trend follower trader yang trend follower atau kita para misalkan yang hunting project-project ini kan melihat ada suatu spike atau unusual volume. Yang mana ketika kita tahu ada unusual volume biasanya kita juga ikut berpartisipasi mungkin trading di secondary trendnya. Berharap ini akan naik lagi. Oke. Disitulah exchange cari duitnya Karena ketika sepi mereka buat transaksi sendiri Mereka juga pasti ingin memastikan bisnisnya itu tetap hidup Mereka bisa hidup bisnisnya itu ketika yang trading itu masih ada. Oke. Dalam konsep smart money ini dua hal yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan itu adalah BSL dan SSL. Apa BSL, apa SSL? Jadi BSL itu stand for buy side liquidity. Bisa juga disebut dengan buy stop liquidity. Sementara SSL ini adalah sell side liquidity atau sell stop liquidity. Jadi apa itu BSL, apa itu SSL? Mari kita jelasin. Jadi BSL atau buy side liquidity itu adalah suatu area di mana para smart money ini mengumpulkan dalam tanda kutip stop loss Jadi orang-orang yang short di resistance. Tapi di saat yang sama mereka itu juga mengambil likuiditas dari orang yang long ketika breakout. Jadi di sini smart money ini membunuh dua entitas sekaligus, dua pelaku pasar sekaligus. Yaitu adalah mereka yang short dalam tanda kutip di resistance dan mereka yang long setelah resistance itu tembus atau mengalami breakout. Jadi ketika kita lihat ini ada dua sisi yang dibunuh Dari ilustrasi ini kita bisa melihat gimana sih para smart money ini bekerja. Misalkan di sini ada titik tinggi atau high dari suatu harga. Kemudian harga reject di sini, oke. Kemudian di sini harga naik Ya pasti para trader yang menggunakan traditional concept mereka pasti akan short di sini. Kenapa di sini? Karena di sini adalah previous high yang mana bisa disebut sebagai dalam tanda kutip resistance. Jadi mereka short di sini hoping suatu pattern play out yaitu adalah double top. Oke, pasti mereka pasang di sini. Stop loss di mana? Stop loss pasti di atas dari high ini. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Seringkali harga ini selalu naik dulu di atas resistance ini. Sehingga yang shorting di sini apa yang terjadi? Mereka stop loss, terlikuidasi. Sehingga harga ada di titik ini nih. Oke. At the same time para
pembeli ya, setelah harga breakout, ini mereka melihat opportunity di sini, oke? Sehingga di sini mereka long ya. Dan apa yang terjadi? Harga turun lagi. Karena mereka kan pasti pasang stop loss di sini ya, long di sini ya, pasang stop loss di sini. Justru harga ini turun ya. Dan harga terdeviasi ya, kembali ke range. Inilah cara kerja dari smart money. Jadi mereka nggak hanya membunuh ya para shorter, ya early shorter, ya, tapi mereka juga membunuh ya para breakout longer ya di sini ya. Sehingga dua likuiditas sekaligus ya yang terambil ya. Karena begitulah ya cara market bekerja. Jadi ketika kita lihat ya ini ada double top ya. At the same time ya, sometimes itu mereka ya para smart money ini menggunakan teman-teman punya pattern ya, traditional pattern ya untuk menjebak ya dan bergerak ya ke arah yang memang dari awal nih mau turun ya. Tapi ketika teman-teman nggak lihat ya ada liquidity yang taken terlebih dahulu atau likuiditas yang terambil, ya bisa aja teman-teman dijadikan korban ya oleh para smart money. Sehingga ketika teman-teman memahami konsep ini, harapannya ya teman-teman tahu ya kapan ketika likuiditas itu sudah terambil atau kapan ketika buy stop liquidity itu already taken. Karena ketika enggak ya teman-teman mungkin bisa jadi early ya resistance shorter ya atau misalkan teman-teman bisa jadi breakout longer. Yang mana yang untung di sini di mana? Ya mereka yang trade di sini. Ketika mereka udah tahu ya liquidity ini valid terambil ya dari para ya resistance shorter dan breakout longer. Jadi ketika teman-teman udah tahu ya di sini ya para resistance shorter sudah terlikuidasi dan para breakout longer sudah terlikuidasi ya itu berarti buy stop liquidity sudah taken. Dan ketika teman-teman ambil ya short position ya ketika BSL ya sudah taken, ini probabilitasnya saya bilang lebih dari 80%. Dari semua time frame bisa teman-teman cek ya, pasti selalu ada buy stop liquidity di mana ya dua market participant ini selalu dikerjain terlebih dahulu sebelum harga juga akhirnya bergerak sesuai dengan arah yang ditetapkan dari awal atau arah aslinya seperti itu. Gimana teman-teman bisa melihat BSL? Oke, jadi teman-teman bisa melihat BSL yaitu pertama di previous month high atau PMH, kedua ya previous week high atau PWH, ketiga previous day high atau PDH ya atau PDH, dan terakhir adalah previous swing high. Nah ini pertama ini adalah candle ya monthly dari Bitcoin ya. Ketika teman-teman lihat ya di monthly chart ini ya, ini kita bisa mengetahui ya buy side liquidity sudah diambil ya sebelum harga ini bergerak turun. Ini kan ini adalah titik high ya dari candle bulanan. Oke. Kemudian apa yang terjadi di sini teman-teman? Harga turun dulu. Terus kemudian apa di sini? Harga breakout ya di atas titik high-nya ini dan seakan-akan membuat suatu pola continuation ya karena ada breakout di sini. Dan apa yang terjadi teman-teman? Harga justru turun dan terdeviasi kembali ya ke dalam area sini. Ini pasti ya teman-teman yang short di sini ya, di range ini, ketika teman-teman melihat ini ada potensi kan ini monthly ya. Kalau teman-teman misalkan zoom in ya, misalkan ke weekly ya, even daily, ini pasti teman-teman bisa melihat bearish pattern ya, entah itu misalkan double top ya di weekly ya, atau misalkan rising wedge di weekly. Namun yang terjadi ya justru harga naik dulu, oke? Ketika teman-teman di sini pasti tempting ya untuk, wah ini adalah breakout candle. Oke, saya akan long di sini. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman long di sini ya, teman-teman pasti juga diguyur ya sehingga harga ini turun. Lihat teman-teman ya, previous month high ya atau PMH ya dari buy stop liquidity atau buy side liquidity ini melihatkan ya ada suatu trap di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini bahkan monthly ya, monthly candle dari Bitcoin itu kita bisa melihat ya ada suatu aksi ambil likuiditas sehingga konsep smart money ini works di dalam semua time frame. Jadi teman-teman amati lah, coba semua time frame yang ada ya dari Bitcoin, coba apakah benar ya buy stop liquidity atau buy side liquidity-nya ini benar-benar di-apply atau enggak seperti itu ya. Selanjutnya ya previous week high atau PWH ya pada Bitcoin. Jadi di sini ya dalam previous week high ketika teman-teman lihat ya harga naik ya kemudian di sini menembus ya atau membuat titik high oke kemudian harga turun dan kemudian dia seakan-akan break dari sini ya ini week yang terjadi di sini ini adalah week yang menunjukkan ya suatu pengambilan likuiditas ya di mana mereka yang di sini ya buy ya ketika long di sini ini terstop loss dan harga terdepresiasi turun begitu juga mereka yang short di sini ya too early to short ya mereka masih diangkat dulu sehingga ini range yang sangat choppy ya, untuk dua arah ya. Namun ketika yang menang ya ketika mereka sudah tahu ya liquidity-nya sudah taken ya dalam BSL ini dan kemudian harga bergerak turun. Jadi para pemenang ya ketika mereka yang menerapkan ya konsep smart money ini adalah mereka yang sudah memahami kalau
likuiditas dari dua arah ya ini sudah diambil. Oke. Jadi ketika mereka sudah tahu ya buy side liquidity-nya already taken ya, ini mereka mengetahui suatu probabilitas tinggi ya untuk melakukan short atau penjualan sehingga harga bergerak turun. Selanjutnya ya previous day high atau PDH ya dari Bitcoin. Sehingga di sini teman-teman melihat ya harga naik ya, kemudian di sini ada titik high, oke, dalam candle harian ya. Kemudian di sini ya dia naik ya. Ini teman-teman lihat ya ada wick ya, dimana di sini orang yang long ya ketika breakout ini pasti diambil ya. Kemudian harga bergerak turun dan Bitcoin ya melanjutkan penurunannya ya ke bawah atau terjadi suatu reversal di sini ya. Yang awalnya ini adalah bullish ya, kemudian buy side liquidity-nya ya dalam daily chart ya taken, kemudian harga justru turun ya bergerak ke arah sebaliknya. Dan selanjutnya ya previous swing high yang mana ini saya bilang relatively, yang saya bilang secara relatif ya ini bisa diterapkan hampir di semua time frame. Kalau ini di H4-nya Bitcoin ya, jadi teman-teman bisa ya lihat ya ini high-nya ini terambil dulu ya, yang long di sini ya ketika breakout ya pasti stop loss, yang short early di sini naik dulu ya, ke stop loss dulu, ke likuidasi dulu, baru harga deviate dan return to origin ya atau ke sisi ya yang mana market ini mau bergerak. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau buy side liquidity atau buy stop liquidity itu hampir ya almost happens ya in every single time frame ya. Kamu cek aja ya semua time frame ya, even M15 ya, M5, konsep market tuh selalu bergerak seperti itu ya. Jadi selalu bergerak ya ke dalam arah ya pengambilan likuiditas ya, dari buy side liquidity atau dari sell side liquidity-nya yang akan kita bahas setelah ini. Di sini kita akan membahas ya sell side liquidity. Jadi sell side liquidity itu adalah kebalikan dari buy side liquidity. Di mana sell side liquidity ya, ini merupakan area ya teman-teman di mana para smart money ya ini mengumpulkan ya stop loss ya dari pembeli ya di support dan kemudian mengambil ya likuiditas dari breakdown shorter untuk lagi-lagi ya membunuh dua ya pelaku pasar sekaligus. Jadi SSL ya itu adalah kebalikan dari BSL. Yang mana kalau tadi ya early shorter yang dibunuh, kalau ini adalah early longer. Dan yang tadi yang dibunuh itu adalah breakout ya longer. Kalau di dalam sell side liquidity yang dibunuh ini adalah breakdown shorter. Di mana area melihat SSL ya pada dasarnya sama dengan BSL ya, previous month low ya atau PML, previous week low atau PWL ya, previous day low atau PDL dan previous swing low. Ini adalah contoh ya grafik dari sell side liquidity ya, di mana di sini ya harga bergerak turun ya dan kemudian di sini harga mengalami dead cat bounce dan ketika dia kembali ya ke previous low. Oke, teman-teman di sini pasti ya mengira ya kalau area low ini akan hold dan membuat suatu pattern ya namanya double bottom ya untuk dia kembali naik. Apa yang terjadi ketika teman-teman long di sini ya, teman-teman terlikuidasi dulu, oke. Terus teman-teman melihat nih, wah ini sudah tertembus ya titik low-nya. Saatnya saya short di sini. Justru yang terjadi ya para breakdown shorter ini malah juga ikut di likuidasi. Sehingga harga malah ya bergerak ya naik ke atas ya. Jadi di sini kita melihat ya smart money ya ini membunuh ya para winning trade-nya gimana ya? Winning trade-nya atau winning situation-nya itu adalah teman-teman long di sini. Ketika teman-teman tahu ya dari early longer di sini sudah diambil ya, dan juga breakdown shorter di sini sudah diambil. Ya, ketika dia deviate ya, atau terjadi deviasi ya. Di sini teman-teman bisa long ya untuk betting arah bergerak ke sebaliknya yaitu ke arah atas ya atau bullish. Nah ini contoh dari PML ya atau previous month low dari Bitcoin ya, dimana di sini harga turun ya membuat suatu titik low ya dead cat bounce, kemudian harga turun ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya ini yang early longer ya ini pasti terbunuh ya oleh wick ini, oke. Yang mereka yang short di sini pun ya ini akan terangkat naik ya. Ini kita melihat ya di dalam monthly ya, even in monthly chart ya, kita bisa melihat ya konsep dari stops ya. Kita bisa melihat ya konsep dari SSL ya atau sell stop liquidity atau sell side liquidity. Nah ini adalah previous week low ya atau PWL pada Bitcoin ya, dimana teman-teman lihat ya di sini harga bergerak turun ya, terus kemudian mengalami dead cat bounce ya, kemudian dia retest low di sini, oke. Di sini pasti banyak yang mengira ya kalau ini bakal hold dan ada double bottom ya di sini. Apa yang terjadi teman-teman, justru mereka terstop loss ya oleh candle ini. Setelah itu mereka melihat ini adalah mungkin mikirnya adalah momentum candle untuk short. Justru ketika mereka short di sini harga diangkat. Sehingga yang menang adalah mereka yang membeli ketika harga sudah terdeviasi ke atas ya. It means SSL-nya ya already taken dan harga bergerak ya siap ya untuk melakukan rally ke atas ya di dalam weekly
chart ya dari Bitcoin. Selanjutnya ini adalah previous day low ya, sama ya konsepnya, harga turun dulu ya, yang long duluan di stop loss ya di candle ini, dan mereka yang nge-short breakdown ini diangkat lagi ke atas, sehingga yang menang adalah mereka yang trade ya ketika mereka udah tahu ya kalau liquidity ini udah taken dan harga bergerak naik ke atas seperti itu. Dan ini juga kita ya melihat ya penerapan previous swing low ya pada M15 ya dari Bitcoin ya, dimana ketika harga ini terdeviate lagi ya back ya to origin, ini kita bisa melihat suatu winning trade di mana almost happens ya 80% ya ketika harga itu sudah kembali lagi ke range dan sell side liquidity-nya atau sell stop liquidity-nya udah already taken di sini. Ini harga akan ya bergerak naik ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi udah paham ya konsep BSL dan SSL. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke konsep liquidity yang kedua. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.